Baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Selamat siang teman-teman. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan untuk hadir dalam kegiatan ini secara online via Zoom. Saya ucapkan terima kasih. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan kegiatan ini adalah pengabdian kepada masyarakat yang sudah memasuki minggu keempat. Ini adalah tugas kami sebagai mahasiswa dan juga untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Nah, sebelum dimulai ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya Anissa Gina Anggraini sebagai moderator, serta rekan-rekan saya yang berperan sebagai pembicara atau pemateri, yakni Saudari Gian Margiana, Saudari Ami Indriani, Saudari Fadilah Putri, Saudari Sarah, dan Saudari Fitria. Materi hari ini yaitu hadis tentang penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Untuk mempersingkat waktu, mari kita masuk kepada pembahasan berikutnya, yaitu terdapat hadis yang akan dibacakan oleh Ami. Kepadanya saya persilakan. Baik, selanjutnya saya akan membacakan hadisnya tersebut. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsani Abdullah bin Muhammad, hadatsana Misyah bin Yusuf, akhbarana Ma'marun aniz Zuhri an Abi Salamata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la adwa wala safara wala hamah faqala a'rabi ya Rasulullah fama balul ihbili takunu firramli ka'annaha tiba'u fayukhalituhal ba'irul ajrabu fayujribuha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman a'dal awal rawahul Bukhari, yang artinya menceritakan kepadaku Abdullah bin Muhammad, menceritakan kepada kami Hisyam bin Yusuf, mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Zuhri, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada adwa penyakit menular dan tidak ada safar kesialan di bulan Safar dan tidak juga hamah burung hantu. Kemudian seorang laki-laki Arab Badui berkata, wahai Rasulullah, apa yang terjadi pada unta di padang pasir yang terlihat lincah seperti kijang, lalu unta yang berpenyakit kudis mencampurinya kemudian menjadikannya berkudis? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berkata, siapakah yang pertama kali menularkannya? Hadis riwayat Bukhari, nomor hadis 5770. Selanjutnya saya kembalikan kepada Nisa Gina. Sekian dari saya. Baik, terima kasih Teh Ami. Selanjutnya penjelasan dari hadis tersebut akan dijelaskan oleh Saudari Gian Margiana. Kepadanya kami persilakan. Terima kasih kepada moderator Anissa Gina. Selanjutnya penjelasan dari
penjelasan dari saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji milik Allah, Rabb semesta alam, salawat serta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang hadis penyakit menular adalah takdir dan kehendak Allah. Wajib kita yakini bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan kehendak dan takdir Allah. Kuasa Allah dan takdirnya di atas segala sesuatu. Tidak ada satu peristiwa terjadi dengan sendirinya yang lepas dari ilmu Allah, kehendak dan takdirnya. Demikian pula penyakit yang sedang kita ada sekarang di negara kita ini biasa dengan disebut COVID-19 itu mewabah kecuali dikehendaki Allah dan dikehendaki oleh yang ditakdirkan olehnya. Menyikapi corona ini kita yakin bahwa virus bagian dari makhluk Allah. Penularan dan penjangkitan virus itu dari satu orang ke orang lain tidak terjadi dengan sendirinya. Tentu yakni lepas dari kehendak Allah dan takdirnya. Oke, kata hama adalah bentuk berulang dari kata hawam yang berarti binatang yang berbisa atau dikatakan juga binatang melata yang membahayakan manusia. Mereka tidak membahayakan karena diri mereka sendiri, melainkan bisa membahayakan apabila Allah menghendaki binatang tersebut membahayakan bagi orang yang dikenainya. Zubair bin Abakar menyebutkan bahwasannya orang Arab pada masa jahiliyah mengatakan apabila ada seorang yang dibunuh dan belum dibalaskan dendamnya, maka keluar dari kepalanya hamah yaitu cacing yang mengelilingi kuburannya. Seraya berkata, berilah aku minum, berilah aku minum. Apabila telah dibalaskan dendamnya, ia akan pergi. Jika tidak, maka ia akan tetap tinggal. Sedangkan Al-Kafaz berkata hamah adalah seekor burung malam, yaitu burung hantu. Menurut Ibnu Al-Arabi, dahulu orang Arab jahiliyah menganggapnya sebagai pertanda kesialan. Jika hinggap di rumah seseorang, maka dia akan berkata, celakalah aku atau salah satu penghuni rumah. Maka maksud dari kata kalimat lahamah dalam hadis adalah tidak ada pertanda kesialan dengan adanya burung hantu dan sejenisnya. Hadis ini menceritakan seorang Arab Baduy yang bertanya kepada Nabi tentang unta sehat yang tertular unta lainnya yang berkudis karena dahulu orang-orang Arab meyakini adanya penyakit menular. Yang menjadi penyebab penyakit kudis yang menimpa unta sehat ini merupakan waham jahiliyah. Mereka meyakini yang sakit apabila bercampur dengan yang sehat, maka akan membuat mereka sakit. Namun syariat menafikan hal tersebut. Maka ketika orang Baduy bertanya pada Nabi SAW menjawab, siapakah yang pertama kali menularkannya? Ini adalah jawaban yang sangat retorikal dan jelas. Kesimpulannya dari mana datangnya penyakit kudis kepada yang menularkannya. Jika jawabannya dari unta lain, maka akan terjadi rangkaian rantai yang berturut-turut tanpa adanya titik temu. Begitulah sesungguhnya yang melakukan itu semua dialah Sang Pencipta yang Maha Kuasa dan segala sesuatu dialah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa di alam raya ini hanya Dia semata yang menetapkan urusan di alam raya. Semua terjadi dengan kehendak-Nya. Sehingga setiap muslim haruslah bersandar kepada Allah dan bertawakal kepada Allah. Yang sekarang kita ketahui, corona ini yang sedang mewabah tidak menularkan penyakit dan menjangkiti banyak orang terkecuali dengan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah takdirkan itu dengan kekuasaan dan keperkasaannya,
sekaligus juga dengan hikmah dari setiap ketetapan dan perbuatan. Aisyah radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang wabah penyakit taun yang mematikan. Beliau memberitahu bahwa taun adalah azab yang Allah kirim kepada orang yang Dia kehendaki. Allah jadikan taun sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Tidaklah seseorang yang di negeri mewabah taun, lalu ia tetap berada di situ dengan sabar dan berharap pahala. Ia tahu tidak ada musibah yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan bagi dirinya, melainkan baginya pahala seperti pahala seorang syahid. Hadis riwayat Al-Bukhari. Wabah penyakit taun yang terjadi di satu kaum merupakan ajab yang Allah kirim. Mendustakan Rasulnya, durhaka kepada keduanya, dan jahat kepada wali-wali Allah dari kalangan mukminin. Karenanya, apabila sebagian muslimin yang soleh terkena dampaknya dan mungkin terjadi tertular corona, maka sakitnya itu akan menjadi kebaikan baginya. Sabda Nabi SAW, Allah jadikan taun sebagai rahmat bagi orang-orang beriman, akan menjadi pelebur kesalahan dan diampunkannya dosa. Juga dengan sebab kesabaran dan harapan kepada Allah akan mengalirkan pahala tanpa batas untuk mereka. Bahkan disebutkan akan mendapatkan pahala seperti orang itu baik baginya. Jika mendapat nikmat maka ia bersyukur dan itu baik baginya. Jika mendapat musibah maka ia bersabar dan itu pun baik baginya. Mungkin corona yang sedang menjadi hantu bagi penduduk dunia sekarang tidak perlu terlalu dirisaukan berlebih bagi kaum mukmin, seolah pasti menjangkiti dan membunuh mereka. Harusnya tetap menjaga teguhnya iman dan keistiqomahan kita dalam ketaatan, kembali kepada Allah Zat Maha Kuasa yang mentakdirkan segala sesuatu dengan berdoa dan tawakal. Di samping itu juga kita harus mengusahakan sebab yang diperbolehkan syariat agar terhindar dari tertular, seperti tidak berkunjung ke tempat yang terjadi wabah, menggunakan masker, mencuci tangan sebelum makan, menjaga wudhu dengan baik, mengkonsumsi makanan bergizi, dan suplemen-suplemen lainnya. Semua ini untuk membenarkan sunnatullah di alam raya dari hukum sebab dan akibat Allahu alam. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih belajar. Jika ada yang ingin, terima kasih sebelumnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Saudari Gian atas penjelasannya. Selanjutnya dibacakan kesimpulannya oleh Saudari Fadila Putri. Ya, terima kasih Teh Dina atas kesempatannya. Dari penjelasan tersebut bisa ditarik atau dapat disimpulkan bahwasanya penyakit menular itu memang ada, tetapi penularannya tersebut atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang terdekatnya. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah menyangka bahwa penyakit menular ini terjadi karena sendirinya atau karena orang yang menularkannya. Padahal penyebab yang menularkannya itu karena zat atau atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan hadis ini Nabi membantah keyakinan tersebut. Nabi membantah hal tersebut dan menjelaskan bahwasanya penularan ini terjadi karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada kasus saat ini di mana sedang terjadi pandemi COVID-19, tertularnya penyakit tersebut memang atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita juga tetap harus ikhtiar untuk menjaga diri dan menjaga orang-orang terdekat kita atau sekitar kita. Karena taat kepada ulil amri merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa athi'ur rasul ulil amri tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minu billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih baik atau lebih utama dan lebih baik akibatnya. Shadaqallahul adzim. Mungkin sekian yang dapat saya simpulkan dari penjelasan tersebut. Untuk selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan, namun sebelumnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih moderator. Mohon maaf Teh Gina, tadi suaranya ke-unmute. Ya, mohon maaf ya sebelumnya. Selanjutnya, kedengaran enggak? Selanjutnya, Ya, kedengaran jelas. Selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan dari hadis ini, yaitu yang akan dibacakan oleh Saudari Fitria. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Pelajaran yang dapat kita petik dari hadis ini adalah bahwasannya Islam menetapkan adanya penyakit menular, tetapi penularan tersebut tidak mungkin terjadi kecuali atas izin Allah. Kalau Allah tidak mengizinkan, maka tidak akan tertular kepada orang yang di dekatnya gitu. Nah, dahulu orang-orang jahiliyah juga menyangka penyakit menular itu terjadi karena sendirinya. Dengan hadis ini, Nabi membantah keyakinan mereka bahwa penyakit menular itu ada, tapi yang mengizinkan terjadinya penularan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Melalui hadis ini, Rasulullah mencoba mendekatkan perkara penyakit menular kepada logika manusia agar manusia berpikir bahwa penyebab penyakit bukanlah berasal dari orang, melainkan dari zat yang menciptakan sakit dan menciptakan sehat. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, baik, terima kasih Mbak Fitria. Selanjutnya, karena pembahasannya sudah kami paparkan, akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada yang ingin bertanya, silakan buka kameranya dan sebutkan namanya. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin bertanya?
Ini kita diskusi aja ya teman-teman. Apabila ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan saja. Izin bertanya dong. Iya. Masih boleh. Boleh bertanya? Oke. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Susana Putri. Izin bertanya, bagaimana pendapat teman-teman terkait pelarangan mudik di masa era pandemi COVID-19? Terima kasih. Bisa, Teh bisa diulangi kan pertanyaannya? Nggak bisa. Bisa. Ini apa? Dut apa tuh? Tadi kurang jelas. Oke. Ya, maaf, makasih. Bagaimana pendapat teman-teman terkait pelarangan mudik di era pandemi COVID-19? Diulangi lagi. Udah Terima cukup. kasih. Okay. Pelarangan mudik ya. Pelarangan mudik di era pandemi pandemi ini. COVID-19. Iya, kan banyak tuh masyarakat Indonesia yang masih pada mau mudik nekat gitu. Nah, pandangan teman-teman tuh bagaimana? Oke, terima kasih Teh Neo atas pertanyaannya. Izinkan kami berdiskusi terlebih dahulu. Ada lagi yang Izin menjawab, Neo. Iya, silakan. Oke. Jadi pandangan ya. Iya, bukan gitu, moderator? Pandangan dan pendapat. Ya, pandangan dan pendapat. Kalau dari saya pribadi ya, saya sih kalau misalkan pandangan tentang mudik pelarangan gitu ya, kan kalau pemerintah menetapkan suatu ketetapan gitu kan, pasti butuh dengan pertimbangan gitu ya, pasti udah dipertimbangkan secara matang gitu. Nah, bagaimana kitanya mau mengikuti atau tidak, itu terserah dari individu masing-masing. Tapi kalau saya pribadi gitu ya, saya sih mengikuti saja karena mohon maaf terpotong ya Zoom-nya karena kita tidak pakai Zoom Premium, jadi terpotong-potong. Lanjut saja, dilanjutkan. Baik, kita lanjut ya. Nah, ya cek suara ada, kedengeran? Kedengeran? Oke. Nah, kalau pandangan saya gitu ya tentang pelarangan mudik gitu. Kalau menurut saya sih setuju-setuju aja sih, karena kan
dari pemerintah sendiri udah menetapkan gitu ya. Pasti dalam menetapkan suatu penetapan itu butuh pertimbangan gitu. Nah, kalau saya untuk diterima atau tidaknya sama masyarakat itu tergantung dari pribadinya masing-masing gitu. Tapi sudah dijelaskan juga dalam firman Allah tadi yang sudah dibacakan oleh Uti dalam Quran surat apa tadi An-Nisa ya. An-Nisa ayat 59 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini dalam Quran surat An-Nisa ayat 59 pun sudah dijelaskan Allah berfirman yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan ulil amri. Nah, yang kita garis bawahi ulil amri ya. Ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu yang lebih baik akibatnya. Nah, jadi sebenarnya di dalam firman Allah juga udah dijelasin bahwa kita sebagai hamba gitu ya, kita juga harus taat sama ulil amri atau pemerintah yang ada di negara kita gitu. Nah, untuk kita mau terima atau enggak itu kembali kepada diri pribadi masing-masing. Cuma kalau dari saya mengikuti anjuran yang emang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan saya juga mengikuti yang sesuai dengan Al-Qur'an sesuai dalam Al-Quran ini yang menjelaskan bahwa kita juga harus patuh terhadap pemerintah. Kalau memang kita tidak setuju dengan penetapan atau peraturan yang diperintahkan oleh pemerintah, ya sudah kita kembalikan saja kepada Allah, kepada Rasulullah gitu. Ya udah tawakal aja lah haula gitu. Gitu sih Neo. Ini teman-teman di sini ada yang mau menambahkan? Mungkin izin menambahkan. Kalau pendapat saya sendiri sama pandangan ya, kan kalau di internet ataupun di ini kan banyak pandangan orang, termasuk saya sendiri pun, oh iya ya, maksudnya di mana mudik dilarang kan. Nah, tapi kayak nggak tahu hoax atau enggak, makanya di pandangan saya ya, tapi kalau wisata itu boleh gitu loh. Itu kan kita berkerumun ya, maksudnya kalau wisata boleh, tapi mudik nggak boleh gitu. Kalau pandangan saya sendiri kayak gitu. Cuman kalau untuk menghimbau, kan balik lagi tadi kayak Fitria, kan Fitria juga udah bilang bahwa pemerintah menetapkan sesuatu karena udah tahu gitu. Kenapa harus ditetapkan seperti itu? Apalagi katanya kan COVID masih banyak gitu yang terjangkit COVID kan. Nah kayak gitu sih. Kalau misalkan balik lagi ke diri masing-masing gitu. Semoga ya kalau emang lebih baik kita, ya kalau lebih baiknya kita ngikutin ya pemerintah gitu loh. Biar bareng-bareng semoga aja dengan gitu ya COVID hilang gitu loh. Kita bisa beraktivitas seperti biasanya. Gitu sih. Kalau pendapat saya sendiri ya kayak tadi. Antara masih ragu pandangan ini tuh boleh kita kayaknya kita gak dibolehin buat mudik, tapi pariwisata dibuka itu teh gimana gitu. Jadi suka masih sebenarnya masih tanda tanya tuh di situ gitu. Kalau pendapat aku gitu sih. Mungkin segitu sih kalau dari aku. Mungkin dari yang lain ada pendapat lain. Selain dari ini juga boleh loh. Selain dari pemateri juga sok. Izin masuk. Iya, silakan ya. Mungkin mudik dilarang tapi wisata dibuka itu mungkin ya kalau misalkan menurut pendapat saya pribadi, mungkin wisata dibuka itu untuk mengembalikan ekonomi yang sebelumnya turun kan. Jadi dipulihkan perlahan gitu supaya ekonomi juga berputar lagi gitu loh. Terus juga wisata dibuka tapi tetap memperhatikan protokol kesehatan yang pastinya gitu. Jadi wajib
mematuhi protokol kesehatan, misalkan kayak Dufan. Dufan udah dibuka lagi, tapi mereka beroperasi harus tetap mematuhi protokol kesehatan gitu. Jadi supaya 50-50 gitu. Jadi ekonomi juga tidak merosot, tapi juga yang harus ke sana dan wisata juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Kalau misalkan menurut saya. Ya. Ya, saya Izin juga masuk, setuju Bro. sih. Oh, Silakan. silakan. Bagaimana kalau mudik juga sesuai dengan protokol kesehatan? Bisa nggak gitu? Apakah hanya wisata doang yang bisa sesuai protokol kesehatan? Kalau menurut saya sih bisa aja sih, Kang Cevin. Kalau menurut saya sih bisa aja. Tapi kembali lagi kepada pemerintah. Karena kita juga sebagai masyarakat gitu ya, kita bisa gitu mudik gitu. Cuma kan dihalang-halangin juga sama mereka. Gimana ya kan? Tergantung dari merekanya lagi gitu. Sebenarnya sih bisa aja. Izin menambahkan deh. Pun Tanah Abang contoh. Ya, sok silakan. Izin menambahkan dikit nih ya, Mbak. Dikit sih. Kalau dalam pandangan Piki, pemerintah boleh melarang sesuatu yang mubah sepanjang larangan tersebut mengandung kemaslahatan publik. Dan pemerintah itu wajib dipatuhi. Hal ini sebagaimana yang dipahami dari yang dikemukakan oleh Syekh Nawawi Banten dalam kitab Nihayatuz Zain. Ketika seorang pemimpin pemerintah memerintah perkara wajib, maka kewajiban itu makin kuat. Bila memerintahkan perkara sunnah, maka menjadi wajib. Dan bila memerintahkan perkara mubah, seperti melarang merokok, maka bila di dalamnya terdapat kemaslahatan publik, maka wajib dipatuhi. Berpijak dari yang dikemukakan tadi oleh Syekh Nawawi, maka larangan mudik ini oleh pemerintah dalam sudut pandang pikin ya, atau syariat dapat dibenarkan, sehingga wajib ditaati karena larangan tersebut didasarkan karena pertimbangan kemaslahatan publik, yaitu menekan dan meminimalisir penularan COVID. Karenanya jika ada orang yang nekat mudik dengan tanpa alasan yang dibenarkan, maka ia berdosa. Dosanya bukan karena mudiknya, tapi karena melanggar ketaatan kepada aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Sebagai dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, taatlah kalian kepada Allah, Rasul yang tadi udah dibacain, ulil amri pemegang kuasa di antara kamu. Maka dari itu pemerintah juga dituntut sedapat mungkin meminimalisir dampak ekonomi dari larangan mudik. Mungkin kalau misalkan yang tadi udah dibilang sama Mbak Fitri, bisa aja kalau misalkan pakai apa tadi tuh namanya apa tuh Fitri tadi ngomong apa ya? Yang ya protokol kesehatan bisa aja. Cuman kan ini kan balik lagi kita juga buat meminimalisir apa yang terkena dampak COVID ini. Jadi kan ya apa? Jadi pemerintah tuh bukan hanya sekedar melarang mudik doang, tetapi juga dituntut untuk memberikan kompensasi ekonomi, terutama untuk wilayah. Kebijakan pelarangan tersebut dapat diterima dengan yang ditambahkan oleh saya. Kurang lebihnya, lanjut. Izin menambahkan ya. Izin menambahkan, terlebih dari pandangan atau pendapat, yang pasti upaya-upaya yang dilakukan itu bagian dari ikhtiar ya. Bener nggak teman-teman? Atau gimana? Iya, Setuju. iya, Iya, setuju.
terlebih dari bedanya pandangan atau pendapat satu sama lain, yang pasti upaya-upaya yang dilakukan itu adalah bagian ikhtiar untuk supaya kita tetap saling jaga sama-sama gitu. Mungkin segitu saja ya. Iya benar juga sih. Soalnya kan soalnya itu kan misalkan kita terlalu memaksakan untuk mau juga, karena yang dirugikan juga takutnya nanti misalkan yang ngomongin depan, takutnya nanti apa ya, yang dirugikan itu yang di sana gitu. Misalkan kita tetap memperhatikan protokol kesehatan gitu. Kalau misalkan pemerintah merubah statusnya misalkan menjadi disetujui, takutnya juga banyak masyarakat yang tetap bandel gitu. Misalkan mereka malah nggak sesuai dengan protokol kesehatan gitu. Misalkan nanti salah satu syaratnya jika mudik diizinkan itu dengan cara harus menunjukkan apa namanya hasil positif, ya itu apa namanya malah nanti banyak yang bandel juga sih. Kalau Neo juga gitu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin berpendapat. Bagaimana teman-teman, ada yang ingin berpendapat atau ada yang ingin bertanya lagi? Silakan. Kita sharing-sharing aja teman-teman. Baik teman-teman, jika sudah cukup pertemuan kali ini cukup sampai di sini. Dan minggu depan kita akan ada pertemuan minggu ke-5. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau join.